Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Mengawali renungan pagi hari ini, saya ingin bertanya hal kecil kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini yang suka buah durian? Boleh angkat tangan, siapa yang suka? Ya, ini saya cuma bertanya aja ya, saya nggak akan kasih buah durian. Ya, jadi ya banyak juga yang suka buah durian, termasuk saya suka buah durian. Kalau saya bawa durian, jadi ini bayangkan saja kalau saya bawa buah durian yang masak dan harum wanginya, bagi Bapak Ibu yang suka buah durian pasti akan tergiur, pasti akan senang sekali. Tapi bagi Bapak Ibu yang nggak suka durian, bagaimana? Pasti Bapak Ibu akan tutup hidung, pakai masker mungkin double 3, atau juga mungkin ekstrimnya akan keluar dari pintu gereja. Kalau begitu siapa yang salah? Salah buah duriannya atau salah yang tidak suka buah durian? Yang salah romonya bawa durian masuk ke gereja. Iya, begitulah Bapak Ibu. Suka atau tidak suka itu terkadang relatif dan sifatnya subjektif. Ada yang suka buah durian, buah mangga, tapi ada yang suka buah jeruk. Tidak semua orang punya selera yang sama. Jadi demikian juga bagaimana orang lain itu menilai sesamanya. Mungkin orang itu tidak ada masalah, tapi entah mengapa rasanya kok orang ini kok bencekno ya kalau dilihat. Padahal orang itu tidak buat apa-apa. Jadi jangan takut kalau kita ini tidak disukai orang. Belum tentu kita yang salah, belum tentu kita yang ada kurangnya. Ya, kita ada kurangnya, tapi belum tentu kita yang bermasalah. Mungkin orang lain itu yang justru bermasalah. Mungkin dia orang ini yang punya luka batin atau terlalu memiliki standar yang tinggi di dalam menilai orang lain. Jadi kalau kita tidak disukai orang lain, pertama-tama kita ini tidak perlu risau, tidak perlu galau, stres. Yang penting kita ini tetap berbuat baik, dan hal yang pertama adalah kita ini perlu introspeksi diri. Tentu kita harus perlu introspeksi diri, apakah kita ini sudah benar atau tidak. Dan tentu standar yang kita gunakan tentu bukan standar orang lain yang menilai kita, tapi yang terutama adalah standar yang kita gunakan adalah standar Tuhan Yesus. Di dalam bacaan Injil hari ini dikatakan bahwa apa yang dikatakan di dalam gelap, wartakanlah di dalam terang, dan apa yang dibisikkan kepadamu, wartakanlah di atas rumah. Yang artinya apa? Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita, di dalam tempat yang tersembunyi. Kita ini diajak untuk mendengarkan suara Tuhan yang membisikkan hati kita. Hati nurani kita ini tidak boleh tuli. Kita harus mendengarkan bisikan Tuhan. Suara Tuhan itu begitu lembut menyapa hati kita. Tugas kita adalah mendengarkan suara hati kita yang terdalam. Kita ini hidup di dunia yang penuh kegelapan. Banyak orang tidak suka terang. Oleh karena itu kita ini harus membawa terang. Kita ini harus mewartakan kebenaran. Sekalipun dunia tidak suka dengan terang dan kebenaran. Oleh karena itu inilah undangan bagi kita untuk terus mewartakan terang dan menjadi terang. Dan ini sungguh tidak mudah, apalagi kalau kita sudah jadi terang. Kalau sudah jadi terang, kita ini akan menjadi bersinar di tengah kegelapan, yang artinya kita akan menjadi pusat perhatian. Kalau sudah jadi pusat perhatian, pasti hal yang terkecil pun akan nampak. Hal yang terkecil yang mungkin tidak penting akan dilihat orang. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menjadi anak terang harus menjaga sikap kita supaya kita ini tidak jadi batu sandungan. Dan terutama kita ini bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Dan jangan takut kalau kita sudah hidup benar, kita sudah hidup dalam terang, orang masih membenci kita. Kalau orang Surabaya bilangnya dirasani ya. Sudah biarkan saja orang mau bilang apa. Yang penting kita ini sudah hidup benar, kita hidup menurut standar Tuhan. Orang lain suka atau tidak suka bukan urusanku, itu urusanmu ya. Jadi yang penting kita hidup dengan benar. Biarlah Tuhan sendiri yang menilai. Yang terpenting kita ini disukai dan dikasihi Tuhan. Dan sungguh kabar gembiranya hari ini, kita ini lebih berharga dari burung pipit. Jadi burung pipit, mengapa dipilih burung pipit? Kalau kita lihat burung pipit itu ada di mana-mana.
Mungkin kalau dijual pun tidak begitu mahal harganya. Bahkan burung pipit ini kalau di sawah ini menjadi musuh petani, yang artinya burung pipit ini pengganggu. Tetapi di mata Tuhan, burung pipit ini begitu berharga. Maka terlebih diri kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti dikatakan dalam bacaan kedua. Kita ini Adam-Adam yang baru yang telah ditebus dosanya oleh Tuhan. Oleh karena itu, terus mari kita bersyukur, kita menjadi orang baik dan tidak perlu takut dengan omongan orang. Yang penting kita hidup di jalan Tuhan dan kita semua dikasihi Tuhan. Semoga demikian.